adik-adik. Shalom juga untuk papa, mama, dan juga kakak-kakak yang mendampingi adik-adik untuk beribadah di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, siapkan dulu Alkitabnya, siapkan juga persembahannya. Kita akan mulai ibadah hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu. Terima kasih karena hari ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk bersekolah minggu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami selama kami beribadah. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan kami semangat dan sukacita untuk selalu boleh memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Beri kami hati yang lembut Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, jaga sekolah minggu kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo adik-adik, bertemu kembali. Selamat datang di sekolah minggu online hari ini. Nah, walaupun ibadah kita masih online, adik-adik di rumah harus tetap semangat dan selalu sukacita. Oh iya Kak Agnes, tadi setelah bangun tidur Kak Agnes sudah mengucap syukur belum sama Tuhan? Sudah dong, karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Adik-adik di rumah sudah bersyukur belum hari ini? Pasti sudah ya? Oh ya adik-adik, yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memujikan selamat pagi Tuhan. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Adik-adik, kita adalah orang Kristen. Orang Kristen pasti punya Tuhan. Karena itu, kita tidak boleh bersedih ya. Untuk lagu selanjutnya, mari kita pujikan Bu Orangka. Yuk adik-adik, boleh bertepuk tangan ya. Kita akan pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dia disiapkan Alkitabnya ya, duduk yang manis. Namun sebelumnya kita yuk bersama-sama pujikan 5 roti dan 2 ikan.
Salam adik-adik semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Joko. Puji Tuhan, kita saat ini diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita boleh beribadah meskipun hanya beribadah secara online. Ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkah Alkitab kalian semuanya? Oh ya, sudah ya. Namun sebelum kita akan menerima firman Tuhan, mari berdoa, saya hantarkan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan segala puji dan syukur untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan hadir di tempat ini, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu ini dapat diterima oleh anak-anak kami. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, sehingga apa yang kami sampaikan hanya seturut dari kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk bacaan saat ini akan diambilkan dari Yohanes 6, yaitu Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yuk, Alkitabnya dibuka semuanya. Sudah siapkah? Ya. Bacaan saat ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Terima kasih kalian semua telah membaca firman Tuhan. Mari kita masuk dalam cerita Alkitabnya. Namun sebelum kita memasuki dalam cerita, saya ada ini beberapa benda ya. Nah, coba
saya tunjukkan. Ini benda apa ya? Oh iya, peniti ya. Kemudian ini ada apa ini? Ini ada tusuk gigi. Oke. Kemudian ini ada apa ini? Ada klip buku. Oh iya. Terus kemudian ini ada benda kecil yaitu jarum. Coba kira-kira benda-benda ini yang kecil ini kira-kira apa sih gunanya? Tahu enggak ya kalian? Oh ya, mari coba kita satu persatu benda yang kecil-kecil ini. Ya, ini ada peniti. Ya, pernahkah kalian ketika kalian memakai baju, tiba-tiba kancing baju kalian itu lepas? Nah, kemudian ini ada peniti, bisa pakai peniti ini sehingga baju kalian menjadi rapi. Ya. Lalu untuk yang ini tadi klip buku. Ya. Ini benda yang kecil. Ketika kalian di meja belajar kalian berantakan banyak sekali kertas. Tetapi ketika kalian mengumpulkan kertas itu dan diklip dengan benda yang kecil ini, maka meja kalian akan menjadi rapi. Ya, itu ya benda yang kedua. Terus ini ada tusuk gigi. Ini juga benda yang kecil. Apa gunanya coba? Ya, ketika ibu kalian sedang memotong-motong buah, ada buah melon, ada pepaya, ada mangga dipotong kecil-kecil, kalian boleh pada saat memakan boleh mengambil buah itu dengan benda yang kecil ini. Ya. Lalu ini apa ini? Jarum. Ya. Jarum ini untuk apa? Ketika baju kalian sobek, ibu kalian akan menjahit dengan jarum ini. Jadi meskipun ini benda-benda yang kecil, tapi ini akan membawa berkat dan menjadi berkat dan sangat sekali dan banyak sekali gunanya. Seperti tema pada pagi hari ini, yaitu kita beri tema meski kecil tapi menjadi berkat. Ya, apa hubungannya dengan firman yang sudah kita baca tadi? Yuk kita masuk ya. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat ke seberang danau, yaitu di Danau Galilea, yaitu di Danau Tiberias. Ya, di situ banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa banyak orang berbondong-bondong? Karena di situ banyak dia mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus di situ banyak mengajarkan beberapa hal. Ya, di situ banyak terjadi mujizat. Di antara lain adalah banyak orang sakit yang disembuhkan. Ya, mendengar itu apapun penyakitnya, semua disembuhkan oleh Tuhan. Nah, itu mujizat yang dilakukan di situ oleh Tuhan Yesus. Maka banyak sekali begitu orang mendengar mujizat itu, banyak sekali orang berbondong-bondong datang di tempat itu. Ya, jadi di sana ada orang, di sana ada banyak sekali orangnya. Malah orangnya itu ya hampir kira-kira 55.000 orang itu yang laki-laki. Belum yang perempuan dan belum yang anak-anak. Jadi banyak sekali di situ. Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal dan mengadakan banyak mujizat. Terlebih mujizat orang yang sakit banyak yang disembuhkan. Sakit apapun, termasuk saat ini yang sedang baru viralnya ya, sakit corona ya itu ya. Itu pun kalau datang kepada Tuhan jangan khawatir, Tuhan akan memberi mujizat, Tuhan akan memberi kesembuhan. Ya. Nah, suatu hari ketika Tuhan Yesus itu melihat di sekeliling itu, di sana banyak orang, di sana banyak orang.
Tuhan Yesus melihat di sekeliling itu, kemudian dia memanggil salah satu muridnya, yaitu Filipus. Filipus, kamu harus memberi makan kepada orang banyak ini. Nah, Tuhan, di sini kan di pegunungan, mana mungkin kita akan memberi makan orang sebanyak ini. Nah, makan apa? Kamu harus membeli roti untuk orang banyak ini. Di sini pegunungan Tuhan, yang jual roti itu di kota sana, jauh. Seperti itu murid Tuhan Yesus. Dan orang banyak ini misalnya kita membeli roti 200 dinar, ini juga enggak cukup. Karena orangnya banyak, di sana banyak bergerombol ya. Terus kemudian ada satu murid yang bernama Andreas. Yang bernama Andreas datang kepada Tuhan. Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang membawa bekal, yaitu membawa roti 5 dan 2 ikan. Tapi apa artinya ya Tuhan untuk orang sebanyak ini kalau diberikan kepada orang banyak roti itu? Lalu Tuhan Yesus memanggil anak itu, memanggil kepada Andreas agar menyuruh anak itu untuk memberikan roti diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, datanglah anak kecil itu dengan membawa bekalnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Ya, tetapi perlu kita ketahui bahwa anak kecil itu ketika akan menyerahkan, dia tidak khawatir, adik-adik. Dia tidak, nanti saya akan makan apa, gitu. Jadi dia tidak khawatir. Dia menyerahkan dengan kesungguhan hati. Dia menyerahkan dengan ikhlas apa yang diperlukan, ya. Kemudian dia menyerahkan roti itu kepada Tuhan Yesus. Ya. Setelah itu Tuhan Yesus menerimanya roti itu. Ya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya adik-adik ya? 5 roti. Kalau bagi kita sebagai manusia biasa, manusia yang penuh dengan keterbatasan, apalah artinya roti yang 5 itu kalau untuk banyak orang ini? Seandainya adik-adik mempunyai roti, misalnya roti 1 saja, ya, roti saja kita bagi, sekian apa bisa? Kan nggak mungkin. Tetapi anak ini menyerahkan dengan kesungguhan hati, dengan ikhlas, dia tidak akan khawatir setelah nanti bekal ini diserahkan kepada Tuhan. Lalu roti ini diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan menerimanya. Lalu roti ini dibawa Tuhan, kemudian Tuhan berdoa dan mengucap syukur dengan roti 5 dan 2 ikan ini. Ya, setelah roti ini tadi diberkati Tuhan, kemudian Tuhan membagikan roti dijuil-juil ya, roti tadi dijuil-juil dan ikan tadi dijuil-juil. Kemudian diberikan kepada muridnya agar diberikan oleh orang yang ada di situ. Nah, orang yang ada di situ ya adik-adik. Banyak sekali di sana ada, di sana ada, di sana ada. Orang yang laki-laki saja jumlahnya 5.000 orang. Belum lagi seorang perempuan dan anak-anak. Nah, mujizat sekali ya adik-adik. Roti 5 dan 2. Kemudian setelah dijual-jual tadi ya, dijual-jual lagi tadi, kemudian Tuhan Yesus memberikan kepada muridnya agar diberikan kepada orang-orang yang duduk di situ. Ya, murid-muridnya membagikan. Di sana ada gerombol, di sana gerombol, dibagikan semuanya. Kemudian setelah kira-kira menerima semuanya, murid Tuhan Yesus bertanya, siapa ya yang belum menerima roti? Di sana? Oh, di sana sudah. Di sana? Oh, di sana sudah. Di sana? Oh, di sana sudah. Setelah semuanya menerima roti, dan kemudian roti, ayo kita makan bersama-sama. Roti itu kemudian dimakan bersama-sama.
sampai dia itu kenyang. Ya, sampai dia itu kenyang. Terus ya, kita kembali ke 5 roti. Ke 5 roti dan 2 ikan itu. Sangat mustahil ya adik-adik. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus membuat mujizat. Itulah kuasa Tuhan. Jadi apabila kalian menyerahkan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, meskipun hanya kecil, tapi di tangan kuasa Tuhan itu akan menjadi berkat. Seperti judul tadi ya, meskipun kecil akan menjadi berkat. Nah, itulah kuasa Tuhan. Jadi meskipun kita itu akan mempersembahkan sekecil apapun persembahan kita, jangan khawatir, di tangan Tuhan, Tuhan akan memberkati dan itu akan menjadi berkat. Ya, kira-kira itu. Oh iya, saya kembali ke tadi ya. Ternyata ya adik-adik, setelah mereka tadi makan dengan kenyangnya, ternyata ada sisanya ya adik-adik, ada tersisa ini di sana, ada sisa di sana. Tuhan Yesus kan berkata, setelah orang banyak ini makan dengan kenyang, kumpulkan agar tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terbuang. Nah, setelah itu murid-murid mengumpulkan. Ternyata dikumpulkan ada 12 bakul adik-adik. Ya luar biasa. Luar biasa, itulah kuasa Tuhan. Jadi kembali ke ini tadi, meskipun kecil menjadi berkat. Jadi apabila kita mempersembahkan, meskipun persembahan kita yang cuma kecil apapun, di tangan Tuhan akan menjadi berkat. Ya, kira-kira hanya itu ya ceritanya. Namun mari kita belajar seperti anak tadi. Kita memberi persembahan dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan hati. Kita mencontoh kepada adik tadi yang memberikan dengan tulus hati. Ya. Oh ya, adik-adik, di sini sebelum kita akhiri cerita ini, di sini juga ada ayat super. Ya. Ada ayat super loh ya. Ayat super ini diambilkan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Ayat super saya bacakan ya. Ayat supernya, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Saya ulangi lagi, ayat super pada saat ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Ya, itu ayat super. Dan kemudian saya akan menyimpulkan ya, akan menyimpulkan cerita ini tadi ya, bahwa terkadang kita merasa bahwa apa yang kita persembahkan buat Tuhan itu tidak berarti karena kecil, namun persembahan itu akan sangat berguna dan persembahan itu akan menjadi berkat jika diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita mempersembahkan persembahan dengan rela dan dengan tulus hati. Ya. Sekian cerita pada saat ini. Sebelum kita akan mengakhiri ini, kita akan masuk pada doa syafaat. Yuk, mari kita berdoa, tangannya dilipat, mata ditutup, kita berdoa, kami hantarkan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah beri kami kesempatan untuk menerima firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk memberi persembahan seperti seorang anak kecil tadi. Kami mempersembahkan dengan rela, mempersembahkan dengan tulus,
mempersembahkan dengan kesungguhan hati. Meskipun Tuhan persembahan itu hanya kecil, namun dalam kuasa Tuhan Engkau pasti akan memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk mukjizat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang lain yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan gerakkan hatinya untuk ada kerinduan untuk mengikuti ibadah meskipun hanya di rumah saja. Berkati Tuhan untuk kakak-kakak maupun guru-guru sekolah minggu yang menjadi tugasnya untuk mengabarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan beri kemampuan juga. Juga kami berdoa untuk Bapak Majelis, Ibu Majelis, Bapak Pendeta, juga Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang selalu memelihara kami dengan setia dan sabar. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga akan pekerjaannya Tuhan, agar mereka dapat bekerja dan mencukupi akan kebutuhan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, apabila ada saudara kami yang sakit, baik itu yang sakit di rumah sakit maupun di rumahnya, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkatilah Bapak pemimpin kami, Bapak Jokowi, berkatilah pimpin kami dari pemimpin pusat sampai daerah, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini yang sedang kena musibah, baik musibah gempa, tanah longsor, gempa bumi. Tuhan berkati semuanya, karena semuanya membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami juga hendak berdoa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Salam sehat dari kami untuk kalian semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan ya. Jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan disetorkan kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Mari kita bersama-sama pujikan Berlimpah Sukacita. Bersyukur, bersuka cita.
Hai adik-adik, terima kasih ya masih semangat untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Nah, kita juga hari ini sudah belajar bahwa kisah mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang telah kita dengarkan hari ini. Nah, dari sini kita percaya bahwa sekecil apapun yang kita berikan, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa ya adik-adik. Nah, untuk itu mari kita tutup ibadah pada saat ini dengan berdoa. Sikap berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya. Kami juga tak lupa berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati Tuhan, kiranya Engkau pakai untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, sekecil apapun pemberian kita, jika diberikan dengan kesungguhan, akan menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang lain. Nah adik-adik, sekecil apapun nilai persembahan kita di hadapan manusia, percayalah bahwa Tuhan akan membuatnya berharga. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini, mari kita bersama-sama pujikan Bersama Tuhan, Aku Bisa.